Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita berserah diri agar kita selalu diberi kekuatan, diberi rahman dan rahimnya, dan diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai umatnya, kita selalu bertekad bagaimana kita melanjutkan perjuangan beliau. Kata beliau, utrubul iman minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita harus menguatkan iman kita, harus menyempurnakan akhlak kita. Saudara sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita dengan seni peran. Pada pertemuan yang lalu kita bicarakan bagaimana seni peran itu ada yang sifatnya tunggal atau dikatakan monolog, ada yang sifatnya dialog, artinya beramai-ramai. Nah, seni peran itu ada sifatnya awalnya tunggal tapi monolog, tapi akhirnya akan terjadi reaksi, respon di dialog. Saya akan lanjutkan persoalannya. Misalnya salah satu di antaranya, kita tunggal itu kita sebagai pembawa acara, memanggil orang. Sekarang lagi trennya postcam, itu kita wawancara orang, kayak dibawakan oleh Deddy Corbuzier, kemudian Wendy, Raffi Ahmad. Banyak sekarang di dunia media sosial podcast itu lagi trennya sekarang. Jadi lagi trennya dengan menyediakan media sosial, mic di meja, misalnya pengeras suara di meja, lalu diundang orang, dibicarakan tentang satu hal. Ya, kita yang membuat stimulus, kita yang bertanya, akhirnya kita berharap ada responnya dari narasumber yang kita anggap berkompeten, membicarakan tentang diri narasumber atau membicarakan dari persoalan yang kita anggap narasumber itu berkompeten juga membicarakan hal seperti itu. Nah, itu jadi trending juga sekarang di dunia media sosial. Kayak juga yang dilakukan oleh Gading dan kawan-kawan di KUI misalnya juga. Bahkan konten-konten sekarang banyak yang seperti mewawancarai. Dan sebetulnya itu awal mulanya adalah kerja dunia lapangan, kerjanya jurnalis di lapangan. Tapi sekarang sudah jurnalis elektronik, sudah audiovisual. Jadi proses pengambilan bahan itu langsung direkam, langsung ditayangkan tanpa ada pengolahan editan. Saudara-saudara sekalian, kita bicara dengan seni peran. Ada hal-hal yang saya katakan bahwa kenapa kita kata seni peran? Seni itu sebetulnya seni kolektif. Pertama sekali adalah seni yang ditata di belakang layar atau di belakang pentas, di ruang ganti, di ruang makeup. Apa itu? Nah, yang pertama adalah seni makeup. Itu orang salon, orang tata rias yang punya makeup. Kenapa harus ada tata rias? Karena berkaitan dengan efek karakter. Wajah manusia ini tanpa di makeup, lalu ada pencahayaan yang luar biasa dengan sekian ribu watt cahaya lampu, maka dia akan pucat. Karena itu ada seni makeup artis. Seni makeup ini juga ada dua jenis. Ada makeup artis yang sifatnya standar untuk membawa acara, ada sifatnya yang seni makeup karakter. Dalam lakon-lakon misalnya, itu seni makeup karakter. Misalnya melihat orang yang bopeng, melihat orang yang luka, melihat orang yang jelek, jadi karakternya jadi orang tua dan sebagainya. Itu makeup karakter. Kemudian kostum, tata busana, itu lain lagi orangnya, disesuaikan dengan acara. Baik warna, model pakaian, itu kelengkapan, aksesoris,
Kalau perempuan ada anting-antingnya, ada kalungnya, dan sebagainya. Nah ini juga. Nah terkadang bagi artis-artis yang profesional dia tidak mau menonton. Misalnya dia bawa acara, dari cara satu dengan cara lain dia ingin ganti pakaian sekian menit, dia harus cepat ganti pakaian. Para modeling lebih parah lagi, dia memajangkan atau dia memperagakan beberapa pakaian, jadi sekian menit dia harus ganti pakaian. Jadi memang privasi betul ruangannya, tidak boleh diganggu. Karena bukan tidak mungkin dia mengganti baju dengan barangkali hanya buka auratnya, hanya dia aja langsung pakai, paling stylistnya yang hadir untuk merapikan gitu. Itu dunia di belakang panggung. Dan itu yang sifatnya spontan. Tapi dalam dunia lakon, kayaknya misalnya lakonnya Panembahan Sorendra, itu udah lama dirancang pakaian pemain-pemain itu. Bahkan mau dilihat karakter tetap atau tidak. Seperti Oedipus Sang Raja, Rendra menampilkan yang kedua. Dia ingin karakternya tetap tentang Oedipus. Saya masih ingat itu ada Surya Paruca juga main. Maka dia menggunakan topeng. Tentulah tidak semua sutradara mampu membuat topeng. Maka dia ambil ahlinya. Waktu itu Danarto yang membuat topengnya. Jadi memang kalau sudah mengarah ke profesional, yang bidang-bidang itu harus profesional. Bidang makeup artist, stylist pakaian ini, kostum, itu orang-orang yang profesional, yang mengerti tentang dunia panggung. Kemudian bagi pemain sendiri, dia harus mulai dari belakang panggung menghayati, saya ini mau perannya jadi apa? Jadi anak kecil yang waras, yang tidak waras, atau idiot? Jadi orang dewasa yang suka menggoda, atau yang penuh wibawa, atau yang selalu sengsara? Jadi orang tua, jadi ibu bapak yang berwibawa, atau yang konyol, atau jadi nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua renta. Nah itu peran itu juga dibaca oleh orang yang makeup artist, yang kostum, disesuaikan hari itu. Nah jadi makeup dengan kostum itu membantu kita juga memperkuat karakter kita, makanya itu di bawah panggung. Lalu ada dunia bawah panggung dan dunia panggung. Ada batas waktunya, namanya muncul pertama. Nah sebetulnya muncul pertama itu, kata menurut W.S. Rendra, ada tekniknya, teknik muncul. Kita memberi kesan, memberi image pada penonton. Guru juga harus saya ingatkan begitu. Guru kalau masuk kelas, pertama sekali Anda masuk kelas, itu sudah diamati oleh anak-anak, oleh siswa. Nah, kalau Anda tidak mampu membangun image pertama sekali, maka Anda akan runtuh. Ada potensinya Anda akan runtuh. Ada potensinya akan dimainkan oleh siswa. Begitu juga dalam lakon, sebuah pementasan. Kalau Anda pertama sekali tidak mampu membangun image, maka orang tidak mampu. Anda bukan orang yang mempesona, maka berhati-hatilah Anda. Anda salah satu yang disingkirkan oleh penonton. Bisa jadi Anda bagian yang diolok-olokkan oleh penonton. Itu teknik muncul. Kata Rendra, teknik muncul itu sekian detik kita menyampaikan pesan kepada penonton, kita ini sebagai apa. Kalau seorang guru yang melakukan monolog, sekian detik Anda masuk kelas, Anda memberikan kesan kepada anak-anak, apakah Anda itu jadi guru-guru yang mudah melainkan atau tidak. Kewibawaan Anda disitulah dilihat. Pertama sekali. Bisa saja dengan sapaan, bisa saja dengan tatapan kita lakukan. Tidak ada ketentuan yang khusus. Tetapi berilah kesempatan bagi yang menonton mengamati karakter Anda. Itu teknik muncul. Lalu seni peran. Nah, ini bedanya seni peran itu dibuat dengan dunia nyata. Jadi guru harus punya seni peran, kemampuan seni peran. Ya, apalagi dalam seni teater.
Nah, kalau kita sudah di belakang panggung tahu kita perannya apa, itu yang harus kita bangun. Itu harus sadar, dengan sadar kita bangun setelah masuk pentas. Kalau guru setelah masuk kelas. Nah, Anda bisa membaca sekian detik dari tatapan mata penonton, dia terpesona tidak dengan penampilan Anda. Kalau tidak, Anda koreksi lagi penampilan Anda itu. Bagaimana Anda jadi pusat perhatian mereka. Kalau sudah, peliharalah, kendalikanlah tatapan mereka, perhatian mereka. Jangan sampai lepas perhatian dia pada mereka. Jadi kalau image-nya udah positif, image-nya kepada Anda, maka Anda pelihara itu dengan baik sampai akhir dari pementasan itu. Itu yang harus Anda jaga. Saudara-saudara sekalian, jadi irama permainannya. Bagaimana membangun irama permainan itu? Anda bisa uji coba. Kalau memang itu bisa layak, Anda bisa coba dengan peran yang serius, lalu membuat mereka suasana yang jadi ketawa, balikkan lagi. Saya selalu mengatakan begini, sepertinya kalau main lakon itu sepertinya kita gunakan teknik sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu di tengahnya kunci tariknya, ditarik di tengah semua yang tergoyang. Tengah siapa? Kita yang melari. Ibaratnya kalau kita melihat orang nelayan membawa jala, nah tali jalanya itu Anda yang pegang. Jadi ketika Anda tarik, Anda ingin serius, Anda ingin bagaimana bencinya penonton pada Anda yang menentukan. Sesuai dengan peran itu. Misalnya peran bawang putih, bawang merah. Bagaimana bawang merah dibenci. Ya, kalau tepat pemainnya bawang merah itu pandai membangun karakter, maka dia akan dibenci. Bawang putih, kalau tepat dia main sebagai bawang putih, maka dia orang bersimpati dengan dia. Penonton akan selalu bersimpati dengan dia. Karena penderitaan dia diserang terus oleh bawang putih merah. Saudara-saudara sekalian, lalu apa lagi? Ada yang lebih kecil dari komponen itu, postur tubuh tadi yang mendukung. Karena itu kita selalu olah tubuh. Postur tubuh. Kalau kita diberi peran sebagai guru yang berwibawa, bagaimana guru berdiri yang berwibawa itu? Posisi kaki, posisi badan, posisi tangan, tatapan, baru didukung dengan ucapan. Posisinya. Kalau kita melakoni sebagai seorang nenek tua renta atau kakek tua renta yang bungkuk. Nah, bagaimana jalan orang tua renta yang bungkuk? Seninya itu bagaimana? Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam seni peran itu harus dibiasakan sebelum berperan mengambil naskah atau mengambil satu peran yang dipercaya atau sudah ditetapkan Anda sebagai sebuah pemain peran, Anda lakukan observasi. Lakukan observasi. Tidak cukup 1, 2, 3, 4. Katakanlah kita pernah bagi orang gila. Perilaku orang gila itu kan macam-macam. Ada orang gila yang sifatnya pasif, tak mau diganggu. Ada yang proaktif, suka ganggu orang, lempar orang. Dan kita observasi, baru terdapat peran yang bagus. Dan banyak para artis sekarang yang profesional, yang saya tahu, mereka ketika berperan mereka observasi dulu. Tidak sekedar comot begitu aja, karena mereka ingin totalitas. Jadi mereka observasi dulu. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian apa lagi kalau sudah postur tubuh kita bisa? Ada namanya mimik. Mimik itu bicara, kita mengucapkan dengan gerak, dengan karakter muka. Kalau kita dalam keadaan tidak sadar mengajar misalnya, kita terkadang membuat gerak-gerak yang tidak ada gunanya. Sebetulnya itu salah satu kadang-kadang efek dari kita
gugup, tidak pede. Sehingga kita buatlah gerakan-gerakan. Bisa dengan gerakan-gerakan, bisa dengan pengucapan kata-kata berulang-ulang. Karena kita yakin, misalnya iya kan, itu yang spontan. Atau dengan bentuk tegun, itu berarti dia tidak lancar mengucapkan. Kaset atau pita di otaknya itu sedikit error, jadi mikir lagi, karena apa? Referensinya itu terbatas. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Nah, mimik ini, kembali kepada mimik, kata Rendra itu ada 3 cara orang membuat mimik. Ada yang pertama sekali, bergerak dia dulu, baru dia bicara. Misalnya dia menunjuk orang, ditunjuknya orang dulu. Kamu. Jadi kalau kita jadi guru, kita tunjuk siswa itu dulu. Kamu. Tunjuk kita duluan, baru kita ucapkan. Ada yang kedua, serentak. Misalnya kita katakan, oh tidak mungkin. Jadi gerakan tangan kita itu memperkuat ucapan kita. No. Tidak mungkin. Jadi ucapan kita itu dengan gerakan itu serentak. Yang ketiga, ucapan dulu, baru gerak. Iya, tangguh. Begitulah. Mana yang tepat? Anda yang menentukan. Mana yang serasi dengan Anda? Karena durasinya juga jangan pendek. Jangan sampai geraknya udah lama, ada setengah jam baru Anda bicara. Durasinya pendek. Tapi seni menggunakan itu, mimik itu dengan gerak tadi, itu menentukan juga. Anda yang menentukan pilihan itu. Memang dalam dunia seni peran ini dan dunia lain juga ada orang yang berbakat dan ada yang tidak berbakat. Biasanya kalau orang yang berbakat, dia diajari tidak lama, dia udah paham itu. Yang tidak berbakat ini dia harus latihan. Sehingga betul-betul terjadi refleksi pada dirinya, spontanitas. Tapi kalau yang berbakat, dia sudah mudah memerankan. Lalu apa lagi? Ya, seni membina puncak. Kalau dikatakan klimaks, rasanya kurang tepat. Tapi membina puncak, sesuatu yang akan kita buat klimaks. Bisa jadi puncak secara keseluruhan, bisa jadi puncak dari bagian-bagian. Misalnya ada membina puncak, misalnya ketawa. Sesuatu hal yang lucu. Kalau kita biarkan, kebablasan dia. Nah, bagaimana kita? Karena ini keseni peran. Bukan spontan kita ketawa. Memang kita rencanakan kita bawa ketawa. Tapi ketawa dalam bagaimana? Yang terkendali. Penonton bisa saja terbahak-bahak. Bagaimana kita bisa menyetop ketawa itu kembali ke persoalan, kembali ke peran. Itu membina puncak. Membina puncak misalnya ke waktu kita marah. Mungkin pada satu saat, pada satu ketika, atau kita awali dengan ucapan yang dengan tempo yang kuat. Kamu, misalnya, udah tegang, lalu kita bina. Kalau kita terus marah teriak-teriak, kebablasan. Tak dapat gitu. Feel-nya tidak dapat marah. Jadi bagaimana memainkan, ibaratnya memainkan gelombang situasi. Yang memainkan, yang menciptakan itu kita. Sedih, kita bangun karakter sedih. Tapi kalau sedih terus tidak terbina, bisa jadi lucu sedih itu. Tapi kalau kita bisa membina kadar
emosinya sampai di mana puncaknya, lalu bagaimana mengelolanya, ditata dengan bagus, maka dia akan menjadi maksimal. Marah sama saja. Nah, dalam lakon tidak selalu berjalan mulus. Ada kemungkinan terjadi human error. Ada terjadi insiden. Nah, bagi para pemain yang punya keterampilan, dia harus improv. Kemampuan improv. Bisa jadi insiden itu bukan dia yang membuat, orang lain yang membuat. Bisa jadi. Sebagai seorang guru misalnya, tanpa diduga siswa menanyakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh guru. Memang tidak dapat, error. Nah, tetapi ketika seorang guru yang pintar, dia akan balikkan pertanyaan itu kepada siswa yang lain sambil dia berpikir dengan harapan dia menemukan jawabannya. Dikembalikannya kepada siswa. Coba, siapa yang bisa jawab? Walaupun dia nggak bisa jawab, mudah-mudahan dengan harapan ada siswa yang tahu bisa menjawabnya. Dalam ilmu mengajar dikatakan pandai-pandai jatuh. Gak juga ada dapat siswa jawabnya. Dan dengan nada yang kesal, guru bisa saja memberikan tugas homework. Jadi dia tidak menyelesaikan, daripada salah dia tidak menyelesaikan persoalan itu. Memang sebab dilematis. Kalau dia mengaku dia tidak bisa jawab, bisa saja image-nya dari sebagian siswa mengatakan, oh ini guru tidak mampu. Begitu juga dalam memain peran. Dalam bermain peran juga begitu. Kalau sempat ada terjadi kecelakaan dari lawan main, iya, yang sadar ini harus improv. Bagaimana mengatasi kecelakaan itu? Itu improvisasi. Biasanya improvisasi itu, kata para pemain teater, itu ditentukan dengan jam terbang. Jam terbang artinya dia sering dia melakoni. Jadi orang-orang yang pertama sekali melakoni masih otaknya ke naskah. Jadi dia diikat oleh hafal naskahnya. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa main, sudah lari dari bukan hanya naskah, tapi dia sudah sadar semua situasi. Dia tahu bagaimana hukum pentas, menata pentas. Dia sudah tahu. Karena dalam seni pentas, seni panggung, itu ada namanya dramaturgi, ada hukum pentas. Bagaimana membagi pentas, posisi kita itu di mana. Nanti pada dramaturgi Anda belajar. Ibaratnya kita ini sebuah frame yang ditonton oleh orang. Kalau foto ada frame-nya, komposisinya di mana? Tidak bisa kita katakan komposisinya harus di tengah. Ibaratnya pemotretan. Kalau background-nya Borobudur misalnya, bisa saja background-nya Borobudur Anda di tengah-tengah berdiri, bisa jadi Anda di samping. Karena Anda ingin melihat totalitasnya Borobudur supaya tidak terganggu dengan wajah Anda. Begitu juga misalnya kalau kita melihat memotret, ibaratnya kalau kita boleh potret misalnya jalan, orang jalan. Memberi kesan dia capek berjalan atau dia sudah jauh tinggal jalan, sisi ngambilnya, angle-nya kalau bilang. Nah, dalam seni pentas juga begitu, ada hukum pentas, angle-nya orang melihat gitu. Jangan sampai berat sebelah pentas dan sebagainya. Saudara sekalian, lalu seni pentas ini juga yaitu berkaitan dengan aksi dan reaksi, stimulus dan respon. Nah, bagaimana kita membina stimulus dan respon itu? Jadi, kalau kita misalnya respon yang kita minta itu memang respon aktif. Aktif berarti kata dia, si penonton itu harus bereaksi dan berbicara.
seperti yang dilakukan dalam seni-seni tradisional kayak Sri Mulat, kayak Leno. Penonton, itu kan dalam rangka membina penonton, diajak berdialog penonton. Nah, dari peran bisa jadi secara sadar kita melibatkan penonton dalam sebuah cerita, dan bisa jadi juga memang karena karakter kita, situasi yang membuat dia berespon secara aktif. Misalnya dia berteriak, dia ketawa, atau respon secara aktif. Terakhir saudara sekalian, bagaimana ending dari sebuah peran? Bukan sebuah cerita, kita mengakhiri sebuah peran. Kalau tadi ada teknik muncul, ada teknik dalam pentas, sekarang teknik keluar pentas. Image-nya itu jadi pertimbangkan. Bagaimana kita mau keluar pentas? Apakah kita keluar pentas ada sebuah peristiwa yang memaksa kita dalam naskahnya keluar pentas? Lalu bagaimana kita membangun itu? Nah, inilah saudara-saudara sekalian, dalam seni peran yang perlu diperhatikan, ada seni di belakang panggung. Pra pementasan, pra masuk kelas. Kalau di guru itu ada pranya ketika di ruang guru, majelis guru. Bagaimana kostum Anda, bagaimana makeup Anda kalau perempuan, bagaimana lipstik, bedak, jangan sampai diketahui oleh anak. Biasanya di ruang guru itu ada cermin seutuh badan disiapkan oleh sekolah. Ada cermin dulu. Jangan sampai Anda masuk lalu Anda jadi tertawa. Ya, laki-laki misalnya resleting celana belum terpasang, baru dari kamar kecil langsung tiba-tiba masuk ke kelas, menjadi tertawa anak-anak. Macam-macam kalau itu ada persenian. Kalau peran lain ya berkaitan dengan makeup, berkaitan dengan kostum. Kalau di dunia panggung sudah ada yang menatanya secara profesional. Kemudian teknik muncul, bagaimana kita membuat kesan muncul pertama. Lalu berikutnya, bagaimana membangun mimik, gerak, membangun respon dengan lawan main, memberikan stimulus. Lalu kalau ada kasus tragedi, misalnya kecelakaan, bagaimana kita menginfo kawan lupa naskah, kita mengingatkan naskah. Sebagai guru kita tidak bisa menjawab pertanyaan orang. Perjalanan, bagaimana kita membangun kepercayaan diri supaya tidak terkesan kita ini tidak bisa jawab. Lalu terakhir adalah bagaimana endingnya keluar dari pentas itu, sehingga kesan dari pertama dengan di akhir itu tetap sama. Kalau hal itu ada dibangun, maka Anda sudah bisa membangun lakon yang benar, dan anak-anak penonton selalu menunggu pementasan Anda berikutnya. Untuk melatih itu, jangan sekali-kali menggunakan peran yang sama. Anda boleh baiknya melakukan peran-peran yang berbeda, sehingga Anda punya potensi untuk mengolah diri Anda main apa saja. Ya, di Indonesia ada beberapa artis yang kita kenal, pemain film yang punya karakter. Ada Matius Mucus, ada Christian Hakim, dan beberapa pemain-pemain di luar negeri, di Hollywood kita mengenal adanya Al Pacino yang dikatakan aktor 1000 wajah. Kenapa? Peran apa saja yang dilakoninya, dia secara totalitas melakukan itu. Saya yakin Anda bisa. Coba evaluasi, perbaiki, lakukan. Selalu secara sadar memainkan peran, Anda akan jadi aktor artis yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.